Hai, jumpa lagi dengan saya Rensyah teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baru-baru ini ada kasus yang menggemparkan warga Jayapura, yakni kasus seorang istri yang tega membunuh suaminya hanya karena harta. Apakah kasus seperti ini baru pertama kali terjadi? Oke, tanpa perlu basa-basi, let's get started the spooky talk. Beberapa waktu lalu, media sosial sempat dihebohkan dengan sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita yang menangis setelah dirampok oleh sekawanan begal. Suaminya meninggal dunia akibat 39 tusukan di tubuhnya. Korban merupakan seorang juragan penjual emas bernama Nasarudin alias Acik berusia 44 tahun. Korban dibunuh dieksekusi di Jalan Hanura, Distrik Muaratami, Kota Jayapura, Papua. Sepintar-pintarnya orang menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Peribahasa ini sangat cocok dengan kejadian ini, karena polisi akhirnya bisa mengungkap siapa dalam pembunuhan juragan emas ini. Otaknya tak lain adalah istri korban sendiri, VL. 25 tahun bersama selingkuhannya asli warga Afghanistan. VL melakukan perselingkuhan bersama warga Afghanistan Mahdi Merban atau MM sejak Januari 2021. Setelah melalui proses penyelidikan, VL diketahui sering mentransfer sejumlah uang kepada MM yang belum memiliki pekerjaan tetap. Menurut saksi, VL diketahui menanggung beban kehidupan sehari-hari MM selama keduanya menjalin hubungan asmara. Menurut pengakuan VL, rencana pembunuhan terhadap korban itu sudah dibuat sejak Februari 2021. Namun VL menolak rencana itu karena ia dan suaminya telah memiliki anak. Namun demikian, akhirnya rencana pembunuhan itu tetap dilakukan. Tepatnya tanggal 28 Juni 2021 saat VL dan suaminya pulang check up. MM menghentikan kendaraan dan menghalangi kendaraan korban. Korban keluar dari mobil dan seketika ditikam berulang kali hingga korban tersungkur. Istri korban berakting seolah-olah ada kasus perampokan. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit dan meninggal dalam perjalanan. Istri korban sempat pulang ke kampung halaman suaminya di Nrekang, Sulawesi Selatan dan mengikuti pemakaman suaminya. Tak lama dari itu, polisi menangkap istri korban karena berkaitan dengan pembunuhan suaminya. MM ditangkap di Bandara Sentani pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2021 lalu saat akan terbang ke Sulawesi Selatan untuk mengunjungi pemakaman korban. MM disebut masih memiliki kartu izin tinggal terbatas atau KITAS yang berlaku sampai 21 Agustus 2021 mendatang. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2019 silam, terjadi kasus pembunuhan seorang ayah dan anaknya dibakar di dalam mobil. Korban adalah Pupung Sadili dan anaknya M. Adi Pradana dibakar di dalam mobil di Cidahu, Sukabumi. Setelah diselidiki pihak kepolisian, akhirnya pelaku ditemukan. Tak lain adalah istrinya sendiri, yakni Aulia Kusumah, berusia 35 tahun. Dia dibantu anak kandungnya Giovanni Kelvin serta dua eksekutor sewaan Agus dan Sugeng, ditambah 3 orang yang terlibat, yakni Tini, Rodi, dan Alpat. Motif awal pembunuhan suami dan anak tirinya itu karena pelaku terlilit hutang sebesar 10 miliar rupiah. Dia pernah meminta bantuan suaminya untuk membayar hutang-hutangnya, namun ditolak oleh korban. Karena keadaannya semakin terdesak, akhirnya pelaku ingin menguasai rumah yang ditempati suami dan anak tirinya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Aulia Kusumah membunuh Pupung Sadili dengan cara diberikan obat bius berdosis tinggi yang dimasukkan ke dalam jus.
Setelah meminum jus, pelaku mengajak korban ke kamar dan melakukan hubungan badan. Setelah korban terlelap tidur, dua eksekutor bayaran Aulia Kusuma datang ke kamar kemudian bersama-sama membunuh korban dengan cara dibekap. Setelah itu, anak korban dibuat mabuk terlebih dahulu, kemudian dibekap Agus dan Sugeng hingga keduanya meninggal dunia. Setelah itu, mereka membawa mayat korban ke Cidahu dan membakar kedua mayat korban dengan tujuan ingin menghilangkan jejak. Namun, tetap saja kejahatan mereka akhirnya terbongkar dengan cepat. Aulia dan Giovanni Kelvin dijatuhi hukuman mati karena termasuk kasus pembunuhan berencana. Sedangkan kedua eksekutor, yakni Agus dan Sugeng, divonis hukuman penjara seumur hidup. Tini 10 tahun penjara, Rodi 14 tahun penjara, dan Alpat 12 tahun penjara. Budiono, 38 tahun, dibunuh saat melakukan hubungan badan bersama istrinya KL, 30 tahun. Korban dibunuh oleh sepupunya sendiri NK, 22 tahun, karena ada hubungan cinta segitiga. Istrinya selingkuh dengan sepupu korban. Pelaku berhasil ditangkap oleh polisi tak lama setelah aksi pembunuhan itu. Saat penyelidikan, pelaku seperti menutupi kejadian sebenarnya. Setelah melakukan penyelidikan yang mendalam, akhirnya polisi menemukan pelaku baru, yakni istri korban sendiri. Rencana pembunuhan itu dikomunikasikan melalui pesan singkat. Tersangka menyelinap masuk ke rumah korban pada pukul 2 siang saat Budiono dan istrinya sedang keluar. Tersangka menunggu dan bersembunyi di rumah korban. Saat korban pulang bersama istrinya langsung melakukan hubungan badan, dan pada saat itu pelaku langsung menjerat leher korban menggunakan kawat dari belakang. Tak hanya itu, istrinya membantu pembunuhan tersebut. Setelah korban meninggal, kemudian korban dibungkus menggunakan spray dan mayatnya diletakkan di garasi hingga pukul 11 malam. Selanjutnya, pelaku NK mengendarai mobil yang diberikan oleh istri korban dan membuang jasad korban di Sedayu. Tersangka membuang barang bukti lain di tempat yang berbeda. Polisi mengatakan motif pembunuhan ini dilatar belakangi cinta segitiga, sebab kedua pelaku memiliki hubungan khusus di belakang korban. Akhirnya kedua tersangka ini dijerat dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ditemukan jenazah laki-laki di bawah jembatan Burnai pada pagi hari sekitar pukul 8. Polisi langsung melakukan olah kejadian perkara dan mengumpulkan barang bukti di lapangan. Identitas korban akhirnya diketahui. Korban adalah Sopii, 45 tahun, warga Ogan Komering, Ulu Timur, dan korban sempat dinyatakan hilang selama 2 hari. Polisi langsung memeriksa beberapa saksi dan berdasarkan petunjuk dan keterangan saksi, pelaku mengarah kepada istrinya dan setelah dilakukan interogasi, akhirnya istrinya Darni berusia 29 tahun mengakui perbuatannya dan memberitahu ada pelaku lain. Pelaku lain itu adalah Yono, selingkuhan istri korban. Darni selingkuh dengan Yono karena sudah bosan dengan suaminya. Beberapa saat sebelum terjadi pembunuhan, korban dan pelaku sering cekcok. Hingga akhirnya istrinya bersama Yono merencanakan pembunuhan terhadap korban. Suatu hari, Sopii dan Darni pergi ke rumah orang tua Sopii dengan mengendarai sepeda motor. Pasangan ini kemudian pulang pada Jumat malam sekitar pukul setengah 9 malam. Saat mereka sampai di jembatan, pelaku Yono sudah menunggu korban dan bersembunyi di samping jembatan. Yono langsung menghentikan motor korban dan langsung memukul korban di bagian kepala dan wajah. Korban tersungkur dan Yono kembali menghantam tubuh korban berulang kali hingga tewas. Setelah korban dipastikan sudah meninggal, istri korban dan selingkuhannya bersama-sama membuang mayat korban dan barang bukti ke sungai untuk menghilangkan jejak. Namun, sekeras apapun menghilangkan jejak dan barang bukti, kejahatan cepat atau lambat akan terungkap. Jika sudah tidak ada cinta, lebih baik berbicara dengan terbuka, bukan dengan selingkuh dengan alasan sudah tidak ada rasa. Pengkhianatan itu sudah pasti akan menimbulkan luka. Cinta yang dijalin dari hasil perselingkuhan itu hanya nafsu belaka. Teman-teman, sekian sudah video saya kali ini.
Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe channel saya Riansyah Official, berikan komen dan like. Sampai jumpa.